satu klausul bahwa belanja pegawai kita tidak boleh lebih dari 30%. Ini mewakili BPKAD Pak Tua. Ya, belanja pegawai tidak boleh melebihi 30%. Iya, nah, maksud saya harusnya yang ngomong BPKAD. Nah, jadi tidak boleh melebihi 30%. Nah, pasti nanti salah satu yang menjadi landasan untuk membuat roadmap baik pengadaan pegawai, formasinya maupun terkait dengan tunjangan dan lain sebagainya juga mohon maaf agak terkunci juga di situ, karena kalau kemudian belanja pegawai ini lebih dari 30%, yang menetapkan APBD juga kena dan pasti tidak lolos dari evaluasi gubernur. Nah, itu salah satu saja biar diketahui dari yang sudah dijelaskan panjang lebar yang lainnya. Ada satu undang-undang tentang pemerintahan daerah dan penyusunan APBD yang tentang keuangan daerah yang mengunci itu tidak boleh belanja pegawai lebih dari 30%. Termasuk karena sekarang sedang bahas APBD, kemarin kita tanyakan, alhamdulillah masih 27,35 gitu, Pak Ketua. Posisi di rancangan APBD kita 2026 belanja pegawainya posisinya 27,35%, maksimalnya 30%. Jadi masih ada ruang sedikit untuk 2026 kalau ingin ada tambahan formasi atau kemudian kesejahteraan tadi, ruangnya ya 2,65% tadi dari APBD kita. Saya pikir itu, monggo saya berikan kesempatan kepada teman-teman dari Komisi D untuk memberikan tanggapan. Monggo. Monggo, Mas Alfian, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ketua DPRD, pimpinan DPRD, teman-teman Komisi D, saya hormati dari Dinas Pendidikan, dari BKD, dan dari teman-teman PGRI dan Prajab. Kalau teknis tadi sudah dijelaskan oleh MK, saya hanya sedikit menambahi yang mungkin belum terjawab. Karena kalau teknis tadi sudah lengkap, detail. Karena memang tugasnya Pemkab itu menjelaskan yang detail, melaksanakan kebijakannya. Nah, ini kami hanya menjawab yang beberapa yang mungkin lupa, tidak dijawab atau sudah dijawab tapi kita menambahi. Soal aspirasi, bisakah P3K diangkat menjadi PNS kan gitu ya. Nah, jadi saya jujur saya catat ini biar saya tidak lupa. Jadi meski ada wacana pro kontra dalam revisi Undang-Undang ASN, Menpan RB itu menegaskan bahwa belum ada pembahasan formal keputusan resmi tentang tidak secara otomatis P3K diangkat menjadi PNS itu di pasal 99 ayat 12 Undang-Undang ASN. Itu nggih. Sebab P3K itu kontra, PNS adalah tetap. Tapi kami ya tetap berharapnya sama dengan panjenengan, kita tinggal nunggu aturan dari pusat. Itu soal tadi pertanyaan mungkin sempat tidak terjawab. Yang kedua yang tidak terjawab juga tentang dualisme PGRI, bahwa prinsipnya kami lembaga DPRD hanya menjadi mediator, hanya memfasilitasi, kami bersedia, tetapi pada dasarnya kami tidak bisa intervensi secara langsung karena PGRI itu badan otonom yang legalitasnya berdiri sendiri, jadi tidak bisa kita terlalu masuk gitu. Tapi kami siap memfasilitasi, misalkan mempertemukan kedua belah kubu lembaga DPRD, kami siap menurut kami gitu. Nah, hasil ungker ini dari PPG Prajab yang saya dan teman-teman Komisi D kemarin ke Kemendikdasmen, saya menangkapnya begini, ada sebuah masa depan guru yang memang difikirkan sebenarnya oleh Kemendikdasmen, cuma intinya tetap pintu masuknya kebijakan itu lewat Kemenpan RB kemarin kan begitu. Nah, karena sebenarnya dengan program PPG Prajabatan ini sangat strategis sebenarnya posisi teman-teman guru yang lulusan PPG Prajabatan. Ini sangat strategis.
masa depannya, karena aturan kepegawaian terbaru dari Kemenpan RB justru semakin cerah. Cuman kuota buka tutupnya itu ada di Kemenpan RB. Jadi terus kami kemarin yang di Kemendikdasmen juga sudah menanyakan aspirasi dari teman-teman guru bagaimana ketika, tapi itu istilah downgrade sudah direvisi, diingatkan bukan downgrade. Jadi karena sistem yang guru SMP lembaganya taruh di SDN itu kewenangan daerah Bapak Ibu, kewenangan daerah. Dan kemarin kita kan sama Pak Abdullah juga kan gitu, itu kewenangan daerah. Jadi kalau ada teman-teman guru yang sebenarnya dia basicnya di SMP gitu ya, ternyata di sistem itu di SD, itu sebenarnya kewenangan daerah, ajukan aja kepada daerah. Tapi ya tidak semudah itu nanti ya, kan pasti daerah kalau nanti moro-moro dipindah kosong bagaimana kan gitu. Jadi monggo dikomunikasikan aja dengan Dispendik dan BKD, mudah-mudahan kami juga bisa memfasilitasi. Terus tadi pertanyaan tentang yang terakhir tentang bagaimana jika ada pertentangan hukum yang mengatur hal yang sama, kita pakai yang mana, kan begitu. Jadi di dalam ilmu hukum itu ada asas hukum. Asas hukum itu suatu pondasi dasar yang digunakan oleh oleh pembentuk hukum atau menafsirkan hukum apabila ada pertentangan. Jadi kalau ada undang-undang guru dan dosen dan satunya ada undang-undang tentang ASN, maka ada asas hukum namanya lex specialis derogat legi generalis. Aturan yang umum itu terkesampingkan dengan aturan yang khusus. Jadi kita harus pakai yang undang-undang tentang ASN, begitu. Jadi patokannya itu. Toh undang-undang guru dan dosen itu juga sudah lama, tapi belum tentu tidak berlaku. Jadi selama itu tidak ada pertentangan, sebagian bisa dipakai. Gitu. Jadi fokus kita ke undang-undang ASN berarti Bapak Ibu semua. Mungkin itu sebagian yang belum dijawab. Terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Alfian. Lanjut monggo Pak David. Terima kasih pimpinan, langsung saja yang kami hormati pimpinan DPRD bersama wakil pimpinan, teman-teman anggota Komisi D, Dinas Pendidikan dan